Senja menurunkan warna oranye pucat di sudut kota tua. Jalanan sempit dan becek di daerah pasar gede mulai sepi, hanya tersisa suara besi toko digulung dan tawa mabuk dari warung pinggir rel. Langkah sepatu bot berat menjejak genangan. Sosok kekar bertato di lengan kanan berhenti di tengah jalan. Tatapannya tajam, lehernya digerakkan ke kiri dan ke kanan, menghasilkan suara retakan tulang yang sengaja dipamerkan. Jaket kulit lusuhnya terbuka, memperlihatkan dada berbalut rantai besi tipis yang berfungsi entah sebagai perlindungan atau gaya semata. Dari kejauhan, siluet berjubah kain sederhana muncul. Tubuhnya kurus, rambut digulung ke belakang, dan langkahnya ringan, seakan tanah tak berani menolak tapaknya. Kedua tangannya bersedekap di balik jubah, tak terlihat senjata, hanya udara yang bergetar setiap kali ia melangkah lebih dekat. Preman itu menyeringai. Tangan kanannya mengangkat besi panjang karatan yang dijinjing dari awal. Tanpa aba-aba, ia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat bagaikan banteng marah. Lumpur beterbangan. Burung-burung yang hinggap di kabel beterbangan panik. Siluet berjubah tak bergerak. Matanya terpejam. Angin berhenti sejenak. Dalam sepersekian detik sebelum hantaman besi tiba, sosok jubah itu memutar tubuhnya perlahan. Hanya satu langkah ke samping, namun cukup untuk membuat besi karatan menghantam udara kosong dan menghancurkan kios kayu di belakangnya. Tanpa suara, tangannya menampar pelan dada preman itu. Sekilas seperti angin sepoi. Tapi seketika itu juga, tubuh besar itu terpental mundur, menghantam gerobak rokok dan menghancurkan kaca jendela toko. Tanpa jeritan, tanpa keluhan, hanya suara dentuman tubuh dan serpihan kaca yang melayang. Sosok berjubah menunduk sebentar, seolah memberi hormat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Namun dari reruntuhan, preman itu bangkit. Perlahan. Tersenyum. Darah mengalir dari pelipis, tapi matanya kini menyala. Duel baru saja dimulai. Asap tipis membumbung dari puing-puing gerobak dan pecahan kaca. Angin kembali bergerak, membawa aroma besi, tanah basah, dan sedikit bara dari rokok yang terbakar tak sempurna. Tubuh preman itu terhuyung, namun matanya kini memancarkan sinar yang berbeda. Tangannya meremas dada sendiri, tepat di bawah kulit yang dipenuhi tato naga dan duri. Terdengar suara gemuruh kecil, seperti guntur yang tertahan di dalam tubuh. Tanah di bawah kakinya bergetar. Asap tipis keluar dari pori-porinya. Napasnya kini terlihat seperti uap panas di udara senja. Dari balik jubah, sosok kurus itu berhenti. Kali ini, kedua matanya terbuka. Irisnya hitam legam. Ia memutar tubuh, menatap lurus ke arah musuh yang kini mulai bangkit penuh tenaga. Udara di antara mereka menjadi rapat, seperti dua magnet besar yang saling menolak. Preman itu menghentakkan kaki. Tanah pecah. Ia melesat maju, lebih cepat dari sebelumnya. Tinju kanannya kini berlapis aura merah membara. Setiap langkahnya meninggalkan jejak terbakar di tanah. Sang pendekar berjubah mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya membentuk segel aneh di udara. Seketika, daun-daun dari pohon sekitar beterbangan, membentuk pusaran kecil yang mengitari tubuhnya. Hantaman pertama datang seperti badai. Tinju menyala menghantam perisai tak kasat mata. Ledakan cahaya mewarnai udara. Sejenak, semua menjadi putih. Lalu hening. Preman itu mundur 3 langkah, tangannya bergetar. Pendekar itu masih berdiri di tempat, jubahnya koyak sebagian, namun matanya tetap tenang. Ia menggeser satu kakinya ke belakang, merendahkan tubuh, posisi kuda-kuda dalam aliran tua yang sudah dilupakan zaman. Kali ini ia menyerang. Langkahnya nyaris tak terdengar, namun tubuhnya meluncur seperti bayangan. Dalam satu gerakan, ia menyentuh titik di leher, dada, dan pinggang lawannya dengan kecepatan luar biasa. Seolah jarinya menari di atas tubuh preman itu. Lalu ia mundur. 3 langkah. Diam. Preman itu masih berdiri, tapi napasnya mulai kacau. Otot-ototnya menegang sendiri. Matanya membelalak. Tenaga dalam pendekar itu menyelinap diam-diam, merusak dari dalam. Bukan menghancurkan tubuh, tapi menabrak aliran chi, membuat kekuatan musuhnya menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Tapi preman ini bukan sembarang preman. Tiba-tiba ia berteriak dalam diam. Darah segar keluar dari pori-porinya, tapi tubuhnya malah membesar, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon tua. Ia melepaskan kendali,
membiarkan amarahnya menjadi bahan bakar terakhir. Langit bergemuruh. Duel belum selesai. Langit Murah menurunkan gerimis halus, tapi tak mampu memadamkan api yang menyala di tubuh preman itu. Aura merah yang tadinya samar, kini membakar liar, menjalar dari kulit ke udara sekitar, membuat genangan air mendidih. Tubuhnya kini nyaris tak manusiawi, mata merah, otot menggembung, dan kulit memerah seperti dipanggang dari dalam. Nafasnya berat dan menggelegar seperti napas binatang raksasa. Pendekar berjubah tidak gentar. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke depan, lalu menutup matanya kembali. Satu helaan napas panjang dan angin berhenti. Ia membuka telapak tangan kanannya, memperlihatkan simbol kecil yang bercahaya samar, segel tenaga dalam tingkat tinggi, diwariskan hanya pada satu murid tiap generasi. Langit bergemuruh. Daun-daun di tanah terangkat. Pepohonan membungkuk, seakan memberi hormat pada kekuatan yang akan dilepaskan. Lalu, mereka bergerak bersamaan. Tubrukan pertama, bumi retak. Gelombang kejut menghancurkan dinding rumah di sekitar, melempar genteng dan papan kayu ke udara. Hanya hitungan detik, mereka sudah berpindah tempat puluhan kali, bergerak secepat cahaya, bertarung dalam kilatan yang nyaris tak terlihat. Preman menyerang membabi buta. Tinju, lutut, sikutan, semuanya penuh daya hancur. Tapi serangannya tak lagi murni. Tenaga dalamnya rusak, mengalir liar dan tanpa arah. Setiap pukulan membakar dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Sementara sang pendekar bergerak seperti air. Lincah, tenang, dan mematikan. Ia tak membalas semua serangan, hanya yang perlu. Dan setiap balasan selalu tepat di titik lemah, urat, tulang lunak, atau titik ci yang tak terlihat mata biasa. Waktu seakan melambat saat pendekar itu akhirnya melompat ke atas, lalu turun seperti petir. Ia menghantam tanah di depan preman dengan telapak tangan terbuka. 1000 titik. Tanpa suara, 100 hantaman tak terlihat menghantam tubuh preman dalam waktu yang nyaris bersamaan. Urat-uratnya memutus. Tulangnya bergeser. Aura merah meledak ke langit seperti letusan terakhir dari gunung yang sekarat. Tubuh sang preman terhempas. Kali ini, ia tidak bangkit lagi. Tapi anehnya, pendekar itu tidak bersorak. Ia tidak menyimpan tangan dalam jubahnya seperti sebelumnya. Ia terdiam. Dari tubuh preman yang tergeletak, sesuatu mengalir keluar, bukan darah, tapi hitam pekat seperti asap hidup. Kegelapan. Kuno. Tidak berasal dari manusia. Pendekar itu menoleh ke langit. Duel fisik mungkin telah usai. Tapi sesuatu yang jauh lebih besar, baru saja terbangun. Hujan turun deras. Air membasahi tanah yang retak, membasuh darah dan debu, tapi tak mampu menyapu kegelapan yang kini mengendap di tengah jalan. Sosok preman itu tergeletak, namun dari dadanya, asap hitam pekat terus menyembur, bergerak melawan arah angin, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Pendekar berjubah melangkah perlahan. Wajahnya berubah. Bukan lagi tenang, tapi tegang. Dahi berkeringat. Tubuhnya tak cedera, namun seolah merasa dingin yang menusuk ke dalam tulang. Asap itu melayang ke atas, membentuk pusaran di langit. Lalu, dengan suara bergemuruh seperti ribuan suara berbisik serentak, ia mengambil bentuk. Bukan manusia. Bukan binatang. Bayangan besar, tinggi 3 kali manusia, berkepala seperti tengkorak kerbau namun bertanduk panjang ke atas. Matanya 2 titik merah menyala, dan tubuhnya dibentuk dari kabut hitam yang terus berdenyut. Sang pendekar mengenali bentuk itu. Roh lama dari timur gunung. Makhluk terkutuk yang dulu disegel dalam tubuh manusia oleh para guru besar sekte langit, ribuan tahun lalu. Mustahil ia bangkit kecuali seseorang telah membebaskannya. Dan kini ia bebas. Makhluk itu tidak menyerang. Belum. Ia hanya berdiri, menatap. Tapi tatapan itu menggerus kekuatan batin, menekan dada pendekar seperti batu raksasa. Segel tenaga dalam di telapak tangannya bergetar hebat, nyaris meledak karena resonansi dengan kekuatan kegelapan. Dari belakang makhluk itu, muncul siluet lain. Berjalan perlahan di bawah hujan. Tubuhnya kurus, tinggi, berselendang hitam dengan lonceng kecil tergantung di pinggir jubahnya. Setiap langkahnya memunculkan gema logam di udara, meski tak menginjak apapun. Wajahnya tertutup topeng kayu tua. Pendekar itu memicingkan mata.
Ia tahu siapa itu. Ia ingat cerita gurunya dulu, yang hanya dibisikkan satu kali. Jika kau melihat orang bertopeng dengan lonceng sunyi, itu bukan manusia. Angin berhenti. Hujan menggantung di udara. Dunia seperti ditahan dalam jeda. Sang pendekar menghela napas. Perlahan ia membuka ikatan di lehernya. Jubahnya terlepas, memperlihatkan tubuh penuh bekas luka dan simbol-simbol kuno yang terukir di kulitnya sendiri. Ia berlutut, lalu menyentuh tanah. Simbol di tubuhnya menyala. Tanah bergetar. Dan dari kejauhan, terdengar suara seperti lonceng besar di puncak gunung yang dipukul hanya sekali dalam 100 tahun. Pertarungan berikutnya bukan lagi duel antar manusia. Ini akan menjadi perang antara kekuatan tertua, yang seharusnya sudah dilupakan. Langit tidak hanya gelap, ia retak. Garis halus membelah awan, seolah-olah menahan napas untuk sesuatu yang tak seharusnya dibangkitkan. Sang pendekar, kini tanpa jubah, duduk bersila di tengah hujan yang berhenti di udara. Simbol-simbol kuno di tubuhnya menyala semakin terang, seperti api biru yang membakar dari dalam. Setiap simbol itu berdenyut serempak dengan detak jantungnya, menyalurkan kekuatan yang bukan miliknya sendiri, tapi warisan ribuan tahun para leluhur. Makhluk bayangan dan pria bertopeng masih berdiri tegak di ujung jalan, tak bergerak, seperti patung-patung dari dunia mimpi buruk. Tapi tiba-tiba, tanah pecah. Dari kedalaman bumi, pilar-pilar cahaya menyembur, 5 titik cahaya putih keperakan, membentuk lingkaran besar di sekitar sang pendekar. Di dalam lingkaran itu, udara menjadi berbeda, waktu lambat, suara hilang, realitas terasa lunak. Itulah ruang dalam diri. Sebuah tempat di mana kekuatan sejati diukur, bukan oleh otot, tapi oleh jiwa. Seketika, tubuh pendekar itu melayang, perlahan. Matanya tertutup, tapi di antara alisnya muncul cahaya, mata ketiga. Dan dari dalam ruang itu, muncul satu sosok lain. Roh pelindungnya. Berwujud seorang wanita tua berambut putih, membawa tongkat petir dan punggung bungkuk, namun mata secerah langit subuh. Ia menatap makhluk bayangan dan mengangkat tongkatnya. Petir turun dari langit palsu, menghantam garis batas ruang spiritual dan membakar sebagian tubuh makhluk itu. Makhluk itu meraung. Suaranya bukan gema, tapi gema dari gema, sesuatu yang tak bisa didengar oleh manusia biasa. Retakan mulai muncul di dinding realita. Pria bertopeng melangkah maju. Jubahnya melayang, dan dari balik lengan panjangnya, keluarlah ribuan benang hitam tipis yang hidup, menari seperti ular di dalam air. Ia menunjuk ke langit. Ia ingin membuka gerbang jiwa. Gerbang yang selama ini dikunci, yang menyimpan kekuatan yang dapat menghapus batas antara dunia dan akhirat. Sang pendekar tahu, jika gerbang itu terbuka, dunia tidak lagi sama. Maka ia mengangkat tangannya, dan menyatukan 5 jari menjadi satu titik. Cahaya terakhir keluar dari tubuhnya. Tidak membakar, tidak menghancurkan, tapi membentuk. Sebuah simbol, besar dan bercahaya, tercetak di udara. Simbol penyegelan roh. Pertempuran kini tidak lagi tentang kekuatan, tapi tentang siapa yang paling kuat menjaga jiwanya tetap utuh. Makhluk bayangan mengaum. Wanita tua bersiap. Lonceng sunyi berdenting. Dan gerbang jiwa pun mulai terbuka. Saat gerbang jiwa terbuka, dunia di sekitarnya seolah mengelupas. Langit hancur menjadi pecahan kaca, dan bumi retak seperti kulit kering musim kemarau. Semua warna memudar, hanya tersisa abu-abu, merah, dan hitam. Sang pendekar kini berada di ruang tak bernama, sebuah dunia antara hidup dan mati, antara nyata dan ilusi. Di tempat ini, jiwa ditelanjangi. Segala ketakutan, ambisi, dan dosa masa lalu terbuka lebar seperti luka yang belum sembuh. Makhluk bayangan tidak lagi terbatas bentuk. Ia mengembang menjadi raksasa kelam tanpa wujud tetap, seperti awan badai berisi wajah-wajah menjerit. Sementara pria bertopeng kini terbang di atas pusaran itu, jubahnya terbakar perlahan tapi terus bergerak maju. Sang pendekar berdiri sendiri di daratan batu melayang, dengan wanita tua, roh pelindungnya, berada di sisinya. Tapi bahkan sang roh mulai goyah. Cahaya di tubuhnya mulai padam, matanya mulai buram. Ia berbisik, meski tanpa suara. Aku sudah cukup jauh menemanimu, anakku. Sisanya, harus kau hadapi sendiri. Seketika, sang roh lenyap, berubah menjadi cahaya kecil dan masuk ke dada pendekar.
Tak ada perpisahan, hanya pengorbanan. Tubuh sang pendekar bergetar. Tapi matanya tak lagi gentar. Ia berjalan maju, menuju pusaran hitam, menuju pusat kehancuran. Dalam setiap langkahnya, bayangan masa lalu muncul di sekeliling. Ia kecil, menyaksikan desanya dibakar. Ia muda, tertunduk di depan guru, bersumpah takkan membalas dendam. Ia dewasa, menyegel sahabatnya sendiri yang dirasuki kekuatan gelap, dengan air mata dan darah. Semua itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan bahwa ia masih manusia. Bahwa ia masih punya hati. Di pusat pusaran, pria bertopeng menantinya. Tapi kini, topeng itu telah retak, memperlihatkan sepasang mata kosong dan mulut yang tak pernah tersenyum. Dengan suara tak terdengar, ia membuka kedua tangannya. Di baliknya, makhluk bayangan membuka mulut selebar langit, bersiap menelan segalanya. Sang pendekar berdiri tegak. Ia membentuk mudra terakhir, satu segel, satu kata, satu napas. Tubuhnya menyala sepenuhnya, bukan terbakar, tapi berubah menjadi wujud murni tenaga dalam. Lalu ia berlari. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyatu dengan pusaran itu. Untuk menutup gerbang dari dalam. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Tak ada suara. Tak ada ledakan. Hanya keheningan mutlak. Dan satu kedipan cahaya di kejauhan. Seperti bintang yang lahir kembali. Dunia nyata. Hujan turun kembali. Jalanan pasar gede sunyi. Tubuh preman telah menghilang. Gerbang tertutup. Pria bertopeng tak ada jejak. Tapi tak ada yang melihat sosok pendekar itu lagi. Hanya satu daun jubahnya, tergeletak di tanah. Masih hangat.